Sharing pengalaman kerja di sana, kita ngerjain apa aja sesuai SOP bidan di sana. Karena di Konoha ini ya tahu sendiri. Sesuai pengalaman saya sebagai bidan di luar negeri, Arab Saudi, khususnya di rumah sakit pemerintahan yaitu MOH, saya di sini sebagai bidan hanya mengerjakan khusus tentang kebidanan saja. Contoh, ini kita bahas kasus aja ya, biar lebih mudah untuk lebih mudah untuk ngebayangin gitu. Jadi contoh, semisal pasien datang dari ruang IR itu IGD. Nah, pasiennya datang ke ruang IR, kemudian diantar oleh perawat dari IGD, kemudian nanti saya di sini ada bidan, ada juga perawat. Yang bagian perawat, mereka itu akan langsung menerima filenya. Jadi kita di sini punya assignment. Assignment setiap kerja itu ada 3 assignment. Yang satu khusus menerima file, itu kalau udah menerima file pasien itu sama juga dia melakukan tindakan kepada pasien. Kemudian ada juga dia nurse yang kedua, dia itu receive baby. Jadi bagian baby, file baby semua, tindakan tentang baby dia yang ngerjain. Kemudian ketiga itu sebagai extra staff. Jadi extra staff itu kerjanya adalah bawa obat ambil obat di farmasi, ambil donor darah, kalau ada transfusi darah maka dia yang ngambil darah di laboratorium, dia mengantar sampel. Ya, apapun jenis pertolongan yang kita butuhkan itu boleh dikerjakan oleh nurse yang ketiga. Nah, pasien itu biasanya datang ke ruang delivery room atau DR itu udah pembukaan 5, 6, 7. 4 itu kadang-kadang, tapi kebanyakan kalau 4 itu masih di ruang namanya ward ya, masih di ward. Jadi kalau sudah pembukaannya 5, 6, 7 itu akan datang ke ruang DR. Nah, saat datang ke ruang DR, saya sebagai bidan maka akan mereceive pasien. Pasien yang pertama itu saya yang ngambil, saya yang melakukan tindakan, mempersiapkan pasien, memberikan infus ya, menidurkan pasien di tempat tidurnya, memberikan posisi, memasang CTG, kemudian memeriksa tekanan darah, tekanan suhu dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya lakukan PV ya atau VT ya kalau di Indonesia. Kemudian nanti saya lihat progresnya bagaimana. Nah, nanti akan saya buatkan pendokumentasian di komputer gitu kan. Kemudian saya itu informasikan dokternya. Nah, di sini yang melakukan persalinan itu bidan dan juga dokter spesialis OB/GYN. Jadi bukan dokter lain ya, harus spesialis. Sesuai dengan protokol rumah sakit masing-masing. Nah, kemudian kalau misal in case banyak banget pasiennya, maka saya yang melakukan tindakannya. Tetapi jika tidak, maka saya persilahkan dokternya. Dan itu bukan tugas kita. Kita ini hanya sebagai dalam in case darurat, ya kita terjun. Tapi jika tidak, ya tidak perlu. Masih ada dokternya. Ya, sesuai dengan protokol rumah sakit kita bekerja. Nah, kemudian saya itu bersama pasien melahirkan bayinya, kemudian nanti bayinya di-receive oleh staff nurse yang kedua, kemudian saya melanjutkan tindakan seperti jahit luka perineum, jahit robekan atau episiotomi dan lain sebagainya. Nanti kita kateter pasiennya, kemudian kita cek lagi apakah ada pendarahan atau tidak, dan nanti ada sampai dengan setelah persalinan 2 jam waktu menunggu untuk observasi. Jika memang tidak ada pendarahannya, maka kita akan kirimkan pasiennya ke ruang ward ya, rawat inap. Nah, ke ruang nifas. Nah, kita kirimkan ke sana. Setelah itu udah di ruang VK itu, di ruang delivery room nggak ada kerjain apapun lagi. Setelah pasien datang udah selesai semuanya, maka pasiennya kita kirim ke ward dan kita udah selesai, nggak ada pasien. Dan kalau ada pasien lainnya lagi, maka kita nanti receive lagi pasien, dan itu nanti akan rotasi. Jadi nanti kalau ada pasien kedua, saya yang akan receive babynya, si kawan tadi yang akan receive pasiennya gitu. Jadi kalau punya topoksinya masing-masing, kita ini kerja itu lebih terstruktur dan terorganisir gitu ya. Jadi kita pun tidak yang kayak tumpang tindih. Dan di sini walaupun ada senioritas, itu di sini senioritasnya lebih ke dia senior kita ya, dia punya kuasa kayak memegang kunci narkotik ya kan. Dia punya dia yang decision maker, dia yang critical thinking. Emang walaupun dituntut juga ya untuk kita semua critical thinking, tapi nomor pertama yang kalau in charge itu atau seniornya itu lebih ke decision maker. Makanya di sini seniornya itu bukan untuk yang sok-sok senioritas, bukan ya, tapi justru yang mengambil keputusan gitu ya. Dan nanti
apa saja lagi tugas bidan atau sejauh mana tupoksi bidan di sini boleh kalau mau tahu boleh tinggalkan komentarnya, atau bagaimana mungkin ingin tahu bagaimana gambaran perawatan pelayanan di Rumah Sakit Arab Saudi, boleh banget tinggalkan komentarnya. Atau kamu di sini adalah salah satu bidan yang lagi proses untuk bekerja di luar negeri. Nah, boleh banget ya sapa-sapa di kolom komentar. See you in the next video.